Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petualang se-Nusantara dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan channel Lepaners dengan saya Fatil Arif. Video kali ini kita akan mereview tenda basic Poluk 2. Tenda ini kapasitas 2-3 orang. Kita lihat di belakang saya. Untuk warnanya, tenda Poluk 2 ini ada dua varian, ada warna biru dan juga warna oranye. Ini warna biru, kemudian ada list warna abu untuk pintu. Jadi ada dua pintu untuk model depan seperti ini dan model belakang satu pintu bukaan. Kemudian di bagian list tepi bagian bawah itu ada list berwarna kuning. Kemudian di sini di bagian depan ada logo tenda basic Poluk 2. Selain kapasitas 2, tenda basic ini juga memiliki tenda kapasitas 4. Serinya adalah seri Antares. Kemudian di bagian samping ini adalah tempat untuk tali, tapi tidak saya pasang. Talinya berwarna oranye ya. Kemudian ini ada reflektif. Oke, untuk bagian depan seperti ini penampakannya. Kita ke bagian samping. Oke, kita ke bagian samping tenda. Untuk tenda Poluk 2 ini sudah include footprint. Jadi ini bagian samping ya, terlihat footprintnya ini cukup unik karena biasanya footprint itu berwarna gelap. Untuk seri Poluk ini berwarna hijau. Ini kemudian untuk pasak biasanya ada tali elastis, ini tidak ada, hanya webbing kaku langsung ditancapkan ke tanah. Kemudian di bagian atas ini ada ventilasi, bisa dibuka, kemudian ada penyangganya, bisa juga ditutup. Oke, ini kita ke bagian sudut tenda. Modelnya seperti ini. Jadi frame tenda ini sudah aluminium alloy. Kemudian ini ada pengaitnya. Ini pengait dari footprint. Ini kita buka ya. Untuk pojokannya ini tali elastis. Kemudian bagian tengahnya itu webbing kaku. Ini seperti ini penampakan pojokannya. Jadi untuk inner, tempat pasaknya sudah ada lubang khusus. Kemudian ini untuk lubang pasak. Ini untuk footprint. Oke, sekarang kita ke bagian belakang tenda Poluk basic. Ini untuk pintu bagian belakang, modelnya seperti ini ya. Modelnya satu pintu lurus bukaan seperti ini. Kemudian bisa juga dibuka satu sisi. Ini akan saya tunjukkan. Iya. Kemudian bisa digulung. Tidak perlu khawatir, di bagian pojoknya ini ada tali pengikatnya. Oke. Ini bisa dibuka separuh, bisa juga dibuka full secara keseluruhan. Oke, ini bagian belakang tenda basic Poluk 2. Seperti ini penampakannya. Untuk pintunya itu modelnya untuk bagian inner itu sama, model bukaan huruf N. Nah, huruf N seperti ini ya. Nah, bukaannya huruf N. Jadi separuh polyester, kemudian bagian atasnya ini berupa mesh atau jaring. Dan minusnya kalau model pintu seperti ini adalah biasanya sering kotor ya, karena ini kayaknya ini menjuntai. Kalau tidak diikat di bagian sini, ini biasanya akan menjuntai ke tanah dan kotor atau biasanya terinjak karena kita keluar masuk tenda. Untuk tenda basic Poluk 2 ini ukurannya 210 plus 60, untuk terasnya jadi 60 cm. Kemudian lebarnya 140, untuk tingginya 110 cm. Untuk bahan outer atau flat sheet. Jadi ini ya,
untuk bahan flysheet itu adalah 190T polyester silikon 3000 PU. Kemudian untuk jahitannya itu sudah di seam sealer. Kemudian ini kita lihat untuk resletingnya polos saja, model biasa. Kemudian tadi sudah kita lihat ya, tadi untuk framenya sudah aluminium alloy. Oke, kita masuk ke bagian dalam tenda Poluk 2. Ini jadi untuk bahan inner itu separuhnya adalah polyester breathable. Kemudian bagian atasnya ini adalah berupa mesh atau jaring. Ini kita lihat, ini untuk pintu bagian depan. Kemudian ada logo Poluk. Kemudian ini untuk poketnya itu ada 2. Ini ya, jadi kecil saja, bisa untuk menaruh headlamp atau apapun bisa. Nih ada juga di sisi satunya untuk poket. Iya. Jadi ini, nah di sini juga ada poket. Oke. Untuk alas itu tidak lagi berupa terpal ya, tapi menggunakan polyester Oxford dengan bahan silikon, PU-nya 6000 PU. Jadi seperti ini penampakannya. Dan tadi kita sudah include footprint. Oke, kita sudah masuk ke bagian dalam dari tenda Poluk 2. Ini untuk wadahnya seperti ini bentuknya, kecil. Ini ada logo tenda basic Poluk 2. Kemudian di bagian sisi satunya itu ada spesifikasi tenda. Kemudian di bagian atasnya ini selain resleting diperkuat juga dengan bakel. Nah, ceplekan. Kemudian untuk pasaknya itu kita memperoleh pasak besi ya, seperti ini. Pasak besi, kemudian kita juga dapat tali, tidak reflektif tapi sudah ada stoppernya. Namun sayangnya kita tidak memperoleh wadah pasak, jadi wadahnya hanya plastik seperti ini. Kemudian untuk wadah framenya kain seperti ini. Oke, saat ini saya berada di dalam tenda basic Poluk 2. Ini posisi saya tepat di tengah-tengah. Tinggi saya 168 cm. Ini masih ada sisa untuk headroom, tapi tidak sampai satu kepalan karena tinggi tenda ini hanya 110 cm. Kemudian saya ingin menunjukkan posisi tidur. Jadi bentuknya persegi panjang. Kalau mau tidur kita seperti ini. Jadi ini barang-barang bisa ditempatkan di bagian atas, bisa untuk bantal. Ini kaki, ya. Ini posisi tidur seperti ini, bisa. Oke, nyaman. Kapasitasnya 2-3 orang. Ini masih cukup luas, cukup lebar. Nah, seperti ini penampakannya posisi tidur. Bisa juga untuk barangnya kita taruh di bagian kaki. Jadi ini ya, seperti ini posisi tidurnya kalau kita menggunakan tenda basic Poluk 2. Kemudian ini untuk pintu bagian depannya akan saya tunjukkan. Saya buka dari sini. Ini model bukaan huruf N. Nah, ini ya, tentu agak berbeda modelnya dengan bagian depan. Nah, ini ada, ini ya, jadi sudah saya buka. Saya di sini akan menunjukkan bagian teras. Ini penampakan untuk pintu bagian depan tenda Poluk 2. Jadi ada 2 resleting. Kemudian ini terasnya hanya seperti ini, tanggung sekali tapi lumayan. Ini masih bisa digunakan untuk menaruh sepatu. Jadi bisa di bagian sini nanti bisa digunakan untuk menaruh sepatu dan juga mungkin ponco yang basah, atau tas kita kalau basah mungkin masih bisa kita taruh di bagian sini.
Jadi ini ya penampakannya untuk pintu bagian depan, ada model bukaan gaslighting 2. Kemudian ini untuk kainnya yang menjuntai, bisa kita gulung. Dia penampakan bagian depan tenda basic Poluk 2. Untuk bobotnya, tenda ini untuk kapasitas 2-3 orang, frame aluminium, kita sudah memperoleh footprint. Harganya tidak sampai 800.000. Bisa dipertimbangkan dengan spesifikasinya yang saya jelaskan tadi. Mungkin ada sobat petualang yang pernah menggunakan tenda ini, silahkan di-share pengalamannya di kolom komentar. Kalau saya, menurut saya yang agak miss itu adalah teras ya, karena menurut saya terasnya ini tanggung. Untuk lainnya, untuk harga seperti itu saya kira cukup lumayan, tidak ini recommended. Dan ini saya gunakan semalam tadi, saya gunakan untuk ngecamp di Pegunungan Lawu sisi selatan. Ini untuk tadi malam cuacanya seperti ini, sampai saat ini masih berkabut, dan tadi malam juga hujan, tidak ada air yang tembus ke dalam ataupun bocor. Secara umum tenda ini mantap. Untuk video kali ini saya akhiri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.